Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat milenial, insya Allah dirindukan oleh surga. Timbul sebuah pertanyaan, siapakah orang yang terbaik itu? Mungkin di pikiran kita mengatakan, orang yang terbaik adalah yang paling tinggi jabatannya di dunia. Di depan dan di belakang namanya bertengger titel-titel yang istimewa. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema dengan judul keutamaan membaca Al-Qur'an. Sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling agung dan mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukan sekedar kitab bacaan, tetapi petunjuk hidup yang sempurna, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin, banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. Di antaranya nanti di hari kiamat, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabung antar laki-laki dengan perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Tapi kondisi pada saat itu tidak ada lagi yang saling melirik, tidak ada lagi yang bisa saling melihat satu sama lain karena takjub dengan perkara dari Allah, dan kondisi matahari pada saat itu sejengkal di atas kepala kita. Apa yang kita harapkan pada saat itu? Apa yang kita butuhkan pada saat itu, teman-teman? Tiada lain, yaitu pertolongan syafaat dari Al-Quran terhadap orang-orang yang membacanya. Subhanallah, subhanallah. Sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bersama para malaikat-malaikatnya Allah. Subhanallah. Hadirin, Al-Quran adalah penawar bagi hati yang resah, pelipur bagi jiwa yang lelah, dan cahaya yang menerangi lorong-lorong kehidupan yang gelap. Al-Quran hadir bukan sekedar untuk dilafalkan oleh lisan, tetapi untuk meresap ke dalam dada, menghidupkan nurani, dan menuntun setiap langkah dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati terasa sempit, ayat-ayatnya melapangkan. Di saat jiwa gundah, kalamnya menenangkan. Ia adalah rahmat yang lembut bagi mereka yang membacanya dengan iman, memahami dengan ketundukan, dan mengamalkan dengan keikhlasan. Hadirin, maka pada momentum bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan,
dan kesempatan emas yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan hari-harinya berlalu tanpa tilawah. Jangan biarkan malam-malamnya kosong tanpa lantunan ayat-ayatnya. Karena setiap huruf yang kita baca menjadi cahaya di dunia dan penolong kelak di akhirat nantinya. Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada Al-Quran. Membacanya dengan khusyuk, memahaminya dengan hati yang tunduk, dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Maka sebagai kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia, yang merupakan pedoman bagi kita semua, di mana Al-Quran memiliki banyak keutamaannya, yang dapat menjadi petunjuk bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.